في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas dari kandang burung perkutut, kandang kosong tidak berisi. Masih banyak potensi laut, tentu para pakar yang akan memberi solusi. Selamat datang di podcast Al-Biruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Quranic. Dan Masya Allah, Alhamdulillah bersyukur sekali pada siang hari yang cerah ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ayahanda dan ibunda dari Ananda Ibnu yang juga siswa dari SMA IT Al-Biruni Mandiri Jipang, sekaligus beliau adalah, boleh ya kita sebut ahlinya di bidang kelautan. Assalamualaikum Bapak Haji Mahbub Arfa dan Bunda Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya mohon izin membacakan sedikit biodatanya ayah bunda, boleh? Baik. Yang hadir saat ini di meja podcast kami adalah Ayahanda Haji Mahbub Arfah SSIT MT MMARE. Betul begitu Ayahanda bacanya? Betul, Ibu. Oh betul ya, Masya Allah. Magister Marine Engineer. Master Marine Engineer. Master Marine Engineer, Masya Allah. Dan Bunda Fatma Sari Dewi SE, Masya Allah. Nah, walaupun kelihatannya masih muda, ternyata beliau berdua ini anaknya sudah ada yang SMA ya, Masya Allah. Dan sebelum kita membahas seperti apa kehidupan parenting beliau berdua untuk Ayahanda Mahbub dilahirkan di kota Palopo pada 2 Mei 1978 dan Bunda Fatma di kota Makassar pada 28 November 1979. Saat ini beliau berdua tinggal di kota Makassar dan alhamdulillah sudah mempunyai 3 putra ya. 3 putra dan bisa dihubungi di IG Mahbub Arfa dan Facebook Mahbub Arfa. Nah, ini saya mau tanya-tanya ini ayah bunda, boleh ya? Silakan. Nah, untuk ayahanda Mahbub, ini kan gelarnya panjang sekali nih. Nah, mungkin dari pemirsa ada yang bertanya-tanya, ini gelarnya gelar apa sih? Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allah sadada Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustazah sudah kami diundang di kegiatan podcast Al-Biruni ya. Podcast Al-Biruni. Betul. Nah, terkait dengan yang ditanyakan Ustazah mengenai gelar tadi. Jadi memang untuk kepelautan itu yang pertama mungkin kami sampaikan bahwa untuk pelaut itu ada pada saat sekolah masuk ke pendidikan politekniknya, di situ nanti akan mendapatkan dua pengakuan lah. Dua pengakuan. Yang pertama ada namanya ijazah. Ijazah itu diploma 3. Kemudian ada namanya sertifikat. Sertifikat itu ada dua, ada sertifikat of kompetensi dan sertifikat of proficiency. Nah, berkaitan dengan gelar Master Marine Engineering itu adalah untuk ahli teknika tingkat 1. Ahli teknika tingkat 1 itu bagian mesin. Nah, kalau di kapal itu ada 2 bagian Ustazah. Ada bagian deck. Deck itu artinya nanti paling tertingginya itu adalah sebagai nahkoda, kapten kapal. Sementara untuk bagian mesin itu chief engineer, paling tertinggi di bagian mesin. Nah, itulah yang digelar nanti Master Marine Engineer. Nah, untuk mendapatkan itu kita harus menempuh pendidikan. Kalau di Makassar ini ada 2 universitas atau sekolah yang dibawa Kementerian Perhubungan melalui badan sumber daya manusia perhubungan. Nah, eselon 1-nya itu sumber daya manusia perhubungan.
dan di bawahnya itu ada 12 UPT atau satker yang sama, yang menghasilkan nanti pelaut dengan COC dan COP yang tadi kami sampaikan. Nah, jadi di Makassar ini ada dua, ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di tempat letaknya itu di Jalan Tentara Pelajar, dan yang kedua ada di Poltek Pelbarombong. Nah, itu sama. Nah, jadi kalau kita masuk sekolah di situ, kalau di PT Makassar itu nanti 4 tahun, jenjang pendidikan 4 tahun, 3 tahun di sekolah, 1 tahun belayar. Nanti lulus dari situ, nantinya akan mendapatkan sertifikat of kompetensi atau proficiency ATT 3, karena saya backgroundnya mesin, teknik, jadi dapat ATT 3 ahli teknika tingkat 3. Nah, setelah itu kita diberikan waktu untuk belayar, untuk menimba ilmu, untuk berlayar di atas kapal niaga 2 tahun, minimal 2 tahun untuk bisa turun mengambil ATT 2, ahli teknika tingkat 2. Setelah itu kita diberikan waktu lagi berlayar lagi 2 tahun untuk ATT 1. Nah, ATT 1 inilah yang gelar Master Marine Engineer. Nah, begitu Ustazah. Jadi ini yang saya tangkap, SSIT itu Sarjana Sains Terapan. Sarjana Sains Terapan itu iya. tadi yang biasanya kan kalau di Politeknik yang selain kelautan itu diploma 4 yang dapat Sarjana Sains Terapan ya. betul. Kalau di kelautan diploma 3 ditambah 1 tahun berlayar seperti itu. Atau sama diploma 4 juga. Diploma 4 Ustaz. Sama ya, Jadi diploma diploma 4 untuk lulusan tadi yang kami sampaikan, gelarnya SSIT, Sarjana Sains Terapan tadi. Masya Allah. Kemudian MT-nya kan Magister Teknik juga. Magister Teknik itu ngambil di Unhas. Ngambil di Unhas, Masya Allah. Sampai berapa tahun Ayahanda? Di Unhas 1 tahun 11 bulan. Masya Allah. 1 tahun 11 bulan. Jadi total berlayarnya sudah berapa lama ini? Kalau total berlayar sejak Sejak awal, habisnya sejak ini ya, lulus itu yang dapat SSIT itu dari 2002 sampai 2009. Masya Allah. Kurang lebih 7 tahun Ustaz. Masya Allah. Nah, kalau untuk, nah itu dari Ayahanda ya. Sekarang saya ke bundanya. Bunda sendiri backgroundnya adalah sarjana ekonomi. Nah, Masya Allah ya. Ini diselesaikan di universitas mana Bunda? Kalau boleh tahu. Universitas Muslim Indonesia. Oh, di UMI, ya. Masya Allah. Terus ketemu Ayahanda nih, Ayahanda lagi posisi sekolah atau sudah selesai berlayar atau bagaimana? Sudah selesai. Oh, sudah selesai Ya, berlayar? saya juga, iya. Masya Allah. Kebetulan saya juga ini sudah susun skripsi. Sudah susun Iya. skripsi. Masya Jadi Allah. istilahnya sama-sama ini. Sama-sama. Tapi sewaktu berumah tangga sempat ditinggal juga berlayar. Iya. Masya Allah. Sampai berapa lama yang pernah dialami? Terlama? Yang terlama itu 8 bulan ya. Iya, 8 bulan. Masya Allah. Iya. Menahan rindu 8 bulan sampai 1 tahun. Masya Allah ya. Baik. Nah, kemudian ini Ayahanda, ketika berlayar itu yang paling jauh yang pernah dialami di mana? Kalau yang ditanya yang paling jauh, sebenarnya sudah hampir sebagian besar sudah pernah. Tapi, Sebagian besar itu di Indonesia atau di dunia? Di luar di dunia. Kalau saya kan kalau cita-cita keliling dunia. saya kalau kami di laut itu di luar, artinya berarti di luar negeri. Kalau di dalam berarti lokal. Saya kalau kita biasanya nanya berlayar di mana? Berlayar di luar berarti artinya di luar negeri. Ya, kalau berlayar di mana? Di dalam berarti di dalam negeri. Apakah 5 benua sudah di ini semua? Belum semua, tapi karena kan kebetulan tipe kapal kan ada beberapa stasiunnya. Ada yang kontainer, ada yang tanker, ada yang LK Helmin dan segala macam, dan alhamdulillah tipe-tipe kapal ini hampir semuanya sudah pernah. Dan kebanyakan
saya kemarin waktu berlayar di kontainer, dan kontainer ini kan banyak kan di pelabuhan besar di negara-negara besar juga. Nah, kalau yang terlama, kalau ditanya yang terlama di mana, saya lama di Arab. Kebetulan pernah bergabung di Aramco, jadi perusahaan Arab yang kerjasama dengan Amerika. Tipe kapalnya adalah anchor handling, jadi banyak lama di situ, mungkin ada kurang lebih 3 tahun di situ. Jadi itu berarti ayah Anda yang bertanggung jawab terhadap mesinnya kapal tanker itu? Kalau yang di Arab Saudi itu anchor handling tug supply, jadi kapal yang melayani rig pengoboran. Iya. Jadi ya kebetulan saya backgroundnya teknik, jadi bertanggung jawab di bagian mesin kapal. Masya Allah. Nah, kalau yang paling seru di negara mana yang pernah dihampiri? Nah, yang paling seru sebenarnya negara yang yang agak banyak bebas lah ya, bebas itu di Filipina. Oh, justru Filipina ya? Filipina ya, karena kalau di Arab memang kita tidak, sejak di sana itu kita tidak bisa turun dari kapal, karena paspor pada saat kita sudah sampai kita join, paspor itu sudah ditahan sama perusahaan, jadi tidak bisa turun di darat. Nah, kalau di Filipina, nah ini mungkin sharing ini aja dengan mungkin ada yang misalnya yang nonton pelaut juga. Jadi sebenarnya image pelaut yang yang dikatakan bahwa pelaut itu identik dengan wanita, perempuan ya. Padahal itu yang mau saya tanya karena ya ada. Saya sudah tahu maksudnya Nah, jadi sebenarnya image itu kembali lagi ke personal ya. Kembali ke personal ya. Personal. Jadi alhamdulillah selama saya berlayar untuk image yang sudah oleh masyarakat pelaut itu memang identik dengan wanita dan minuman itu alhamdulillah tidak pernah. Nah, bahkan saya beberapa kali ada pengalaman juga di Filipina, karena di Filipina itu kan memang sama dengan Eropa kecil lah ya, negara. Jadi pergaulan bebas juga di situ juga. Jadi pada saat waktu itu kapal yang kami tempati adalah kapal kontainer. Jadi pada saat kapal masuk ke pelabuhan ke Filipina, Manila ya, biasanya kan kalau kapal kontainer itu tidak langsung sandar saja, jadi menunggu antrian kapal lain karena gentry-nya kan terbatas. Gentry-nya, jadi berlabuh dulu sebelum masuk. Nah, di situ pada saat berlabuh, nah banyak ya perempuan-perempuan yang memang bisa dikatakan itu mungkin pekerjaannya mereka. Jadi datang ke kapal naik perahu. Nah, karena memang dari awal niat saya memang bukan untuk saya memang untuk mencari rezeki untuk keluarga ya. Dengan segala cara, daya dan upaya itu kami lakukan bagaimana caranya supaya tidak terjebak dengan kondisi itu. Bahkan pernah saya membeli minuman, bukan membeli slop wanita, dan slop wanita itu saya simpan di depan kamar. Jadi itu menandakan bahwa biar dikira ada yang di dalam, biar nggak ditawarin lagi. Itu akan mereka akan masuk. Mereka akan masuk. Jadi ya dengan cara-cara seperti itulah yang bisa menyelamatkan dari hal seperti itu. Dan memang banyak juga teman-teman yang terjebak ya, bahkan ada yang sudah menikah di sana, ada yang punya anak. Ya, tapi kembali lagi ke personal, bukan berarti pelaut itu image-nya identik dengan perempuan, tetapi yang di darat pun juga mungkin seperti itu. Nah, tergantung kitanya kalau memang niatnya memang kita bekerja untuk keluarga, untuk mencari nafkah, saya rasa tidak ada masalah dengan cara apapun kita bisa lakukan. Nah, ini
Sebetulnya Ayahanda, saya itu pernah, saya kan kadang suka ini ya, apa namanya, suka penasaran dengan sesuatu. Jadi akhirnya memang pernah suatu malam saya mampir di pelabuhan untuk membuktikan apa betul yang dicerita sama orang-orang. Begitu saja. Jadi saya dari dalam kendaraan, dan waktu itu kebetulan di Indonesia ya Ayahanda, maksudnya kalau itu kan Ayahanda ceritanya di Filipina, mungkin kita bisa maklum, oh iya luar negeri ya. Tapi yang ini saya saksikan sendiri di sebuah kota di negara kita. Waktu saya menemani suami saya untuk di pelabuhan, di dalam kendaraan saya amati, nah itu suami saya langsung nunjuk, coba Umi perhatikan, itu ada wanita-wanita yang mulai naik ke atas kapal kan. Iya, kaget saya. Oh iya, ternyata betulan ya. Nah itu ternyata hal seperti itu tidak hanya terjadi di luar negeri ya, sepertinya ya Ayahanda. Di dalam negeri juga sepertinya setiap sandar itu memang ujiannya ya, ujian dalam tanda kutip, godaannya memang seperti itu ya Ayahanda. Betul sekali, saya ya, itu tadi contoh kecil tadi ya. Contoh kecil, berarti ada yang lebih besar. Yang lebih besar yang tadi disampaikan tadi, bahkan mereka berani masuk pada saat kapal sandar. Kalau kapal sandar kan berarti yang si perempuan ini kan berarti legal kan, berarti maksudnya kan dari pos itu. Iya benar-benar. Iya. Karena Tapi itu di pelabuhan kan? Di pelabuhan. Iya. Kalau kapal berlabuh itu mungkin masih di luar jangkauan dari iya, penjagaan. benar. Karena melalui kapal klotok naik ke atas kapal. Jadi kayak sembunyi-sembunyi ya, ilegal ya. Tapi kalau sudah, kalau ini yang saya lihat di pelabuhannya ya. pelabuhan itu sudah terang-terangan itu. Insya Allah. Iya, seperti itu. Banyak mungkin di Makassar juga dulu, zaman-zaman dulu sebelum ini kan, kalau sekarang sudah agak reda. Enggak, kalau zaman dulu yang masih di Nusantara itu ini ya sama dengan di Surabaya. Sama ya. Kembali lagi ke tadi, kalau memang kita mungkin bisa mengajak orang-orang kapal pun untuk jangan kita yang tergoda sama kondisi kapal. Bagaimana kita di atas kapal itu memberikan bisa memberikan pencerahan lah ke teman-teman agar paling tidak menghindari hal-hal seperti itu. Karena sebetulnya bukan hanya pelaut yang diuji ya Bunda ya. Kalau misalkan kayak seperti anggota DPR, ujiannya korupsi, misalkan seperti itu godaannya. Kalau yang di tempat lain, di darat pasti ada juga ujiannya beda-beda. Beda-beda ujian, yang jelas niatannya harus benar ya Ayahanda ya. Ketika kita menempuh dari sejak menempuh pendidikan, mungkin harus diteguhkan di dalam hati ya. Iya, Masya Allah. Nah, Bunda, bagaimana ketika bukan ditinggalkan ya, artinya berpisah untuk sementara dengan Ayahanda ketika Ayahanda berlayar, bagaimana cara Bunda untuk menetralisir segala rasa itu? Kan ada rasa kangen, ada rasa curiga, ada rasa khawatir, pasti campur Bunda. Nah itu bagaimana nih kalau dari Bunda? Hanya ini Ustazah, saya intent selalu komunikasi sama. Masya Allah. Jadi salah satu caranya komunikasi ya. Serahkan sama yang di atas. Serahkan sama Allah, benar. Karena biar kita berusaha seperti apapun, yang Maha menjaga itu kan Allah. Pernah nggak waktu sudah ada putranya kemudian dalam kondisi Ayahanda berlayar? Iya. Yang pertama kan Ibnu pada saat saya ini melahirkan, kebetulan ada ya. Lagi ada tugas. Yang kedua itu yang ini lagi di Malaysia. Ya, lagi Malaysia. Ya. Kalau pas Ibnu Ayahanda lagi ada. ada. Ya, lagi di ini. Yang kedua di Malaysia. Ya. Yang ketiga beliau sudah PNS. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bunda bersyukur sekali. Ya. Tapi ini lagi sekarang karena beliau di Aceh, saya di sini. Oh begitu. Jadi LDR lagi. Masya Allah. Jadi sekarang Ayahanda bertugasnya? Bertugas di Poltek Malahayati di Banda Aceh. Oh Masya Allah. Dari tahun berapa? Dari tahun 2019.
2019 sampai sekarang. Sekarang. Jadi ini kebetulan lagi main. Kebetulan Di Makassar. ada wisuda di ini apa PIP Makassar, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Jadi biasanya kalau wisuda itu kan seluruh saker diundang. Betul. Ustazah. Jadi saya mewakili sekolah untuk Wah, alhamdulillah rezekinya Al-Biruni Mandiri bisa Iya. bisa mengundang tamu jauh dari Aceh. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini LDR ya. Iya. Nah, Bunda, bagaimana perasaannya selama LDR? Apa yang dirasakan? Sedih. Kadang itu apa, kita mau apa curhat, Iya. suami jauh, anak-anak, apalagi kan masa-masanya sekarang si Ibnu, Betul, lagi beranjak Iya. remaja ya. yang kedua juga kan, jadi ya otomatis kadang kan kita nelfon terbatas kan, jadinya Jadi di rumah Bunda hanya sama anak-anak Iya. atau masih ada saudaranya? saya Bunda? sama anak Oh, Masya Allah, luar berempat. biasa. Berempat. Nah, ini mungkin ada kiat-kiat yang dilakukan Bunda untuk menjaga keharmonisan. LDR itu kan tantangannya Masya Allah Iya. ya, Bunda. luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Apalagi putranya Tiga. ya, 3 putra. Berarti Bunda ini paling cantik Paling cantik. kalau di rumah, paling disayang. Banyak yang jagain Bunda, alhamdulillah. Nah, itu apa yang selama ini diupayakan Bunda? Ini apa, kami bangun itu chemistry satu sama lain sama anak. Jadi apapun kegiatan di rumah diupayakan sama-sama, makan sama-sama, sholat, misalkan tepat waktu ke masjid. Masya Allah. Yang kecil-kecil begitu aja Ustaz. Masya Allah, tapi itu pondasi yang Iya. sangat penting Bunda, karena seperti tagline-nya Al-Biruni Mandiri kan, leadership, entrepreneurship, Quranik, itu sebenarnya yang paling dasar kan Quraniknya. Iya. Cuman tidak bisa karena sekolah itu bukan laundry kalau tidak didukung dengan keluarga yang hebat seperti ayah Bunda, pasti tidak akan berhasil juga seperti saat ini. Masya Allah, itu sangat luar biasa Bunda. Nah, untuk anak-anak sendiri sekarang beranjak usia berapa saja Bunda? Itu yang pertama 18, 18 tahun, Masya Allah. yang kedua si Algi itu 12, 12. dan yang bungsu Askan 9 tahun. Masya Allah, 18, 12, 9. Masya Allah. Kemudian untuk pekerjaan di rumah bagaimana Bunda? Apakah ada pembagian dengan anak-anak atau semuanya atau ada Bunda sendiri yang tangani atau ada asisten atau bagaimana? Bagi tugas. Bagi tugas, Iya. Masya Allah. Ini Bunda sudah mencetak calon menantu yang hebat. Mungkin pemirsa yang ada di rumah sudah center-center nih. Masya Allah. Jadi pembagian tugasnya seperti apa Bunda? Jadi mereka tuh ada yang cuci piring. Yang cuci piring Ada- bagiannya siapa nih? Yang kedua Yang kedua ini panggilannya Algi. Oke. Alki. Iya. Iya. Masya Allah. Alki juga sekarang di SMP ya? Di SMP ya. SMP Kelas 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 1. 1, kelas 7 berarti. 7 ya. Di SMP IT Al-Biruni Karantina. Masya Allah. Kemudian pembagian tugas yang kedua. Yang kedua kalau si abang itu Mm-mm. si Ibnu dia bagian luar Masya Allah, bagian luar misalkan. di pasar. Oh, pinter ya. Iya. Buang sampah. Buang sampah. Sampah. Ih, jago loh. Masya Allah, jadi Iya. berarti nawar-nawar si Ibnu pinter juga. Pintar dia, dia Masya Allah. bisa masak juga. Iya, pinter ya. Ya mungkin Itu Bunda semua yang latih? Masak atau dia lihat di YouTube? Apa Anda lihat di YouTube? mungkin dia lihat dari lihat di rumah dengan waktu kemarin kan waktu Di di Mesir sempat dia Masya ini kan, Allah. jadi mungkin dia bawa Kemudian dari sana ini. kalau yang ketiga dibagiin apa sih adik nih? Yang 9 tahun. Yang si Askan itu Ya. ya Nyapu. Sudah kelas
4. Kelas Dia 4. kelas 4. Askan ya, Masya Allah, luar Kelas biasa. 4. Jadi kerja sama tim, Iya. family as a team ya, sebagai sebuah tim yang keren ya, Masya Allah. Nah kemudian ayahanda bagaimana agar anak-anak tidak kehilangan sosok ayah di rumah? Nah ini bagaimana menghadirkannya? Iya, jadi ini menarik Ustaz Sandy. Memang selama ini saya di rumah sebagai kepala keluarga memang biasakan setiap kegiatan itu dimulai dengan berdoa. Jadi selalu diawali dengan mengingat kepada Rasulullah SAW. Setiap kegiatan, mau keluar rumah, mau belajar, mau pokoknya itu. Dan anak-anak sampai sekarang tidak ada yang pegang HP. Tidak ada yang pegang HP, dari yang kecil sampai besar tidak ada yang pegang HP, karena sekarang kondisi pandemi juga jadi mereka dibelikan laptop saja. Laptop itu yang digunakan untuk online. Kemudian memang dari dulu kami membiasakan untuk selalu sharing di meja makan. Jadi kita makan selalu memang on time, pagi sebelum berangkat sekolah pagi. Kalau anak-anak sekolah dulu masih offline, sore pulang sekolah makan. Nah ini bagaimana? Sekarang kondisinya kan ayahanda waktu Indonesia bagian barat, Iya. Ananda dan bunda waktu Indonesia bagian tengah. Apakah dilakukan secara virtual atau bagaimana? Jadi makanya dari pondasi yang sudah saya tanamkan dulu sebelum ke berangkat Aceh, karena kan saya merasakan betapa pentingnya keluarga pada saat berlayar. Jadi memang kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa keluarga. Jadi rezeki yang ada itu mungkin titipan dari anak, dari istri. Betul, Nah, sejak waktu berlayar saya dapat banyak ilmu terkait dengan keluarga. Jadi saya pada saat pulang itu memang quality time Ustaz. Jadi memang betul-betul waktu saya manfaatkan untuk keluarga. Nah, dari awal itu memang sudah sama-sama, makanya pada saat saya di Aceh tetap komunikasi itu tidak hilang, karena saya tidak mau mereka itu kehilangan momen. Saya pun tidak mau kehilangan momen bersama dengan anak. Jadi kadang-kadang waktu makan pun kami video call, karena kami juga biasakan untuk puasa Senin Kamis. Pada saat buka puasa video call, walaupun apapun itu kami komunikasi, teleponan. Dan saya upayakan setiap bulan itu saya balik ke Makassar. Jadi paling tidak bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa walaupun selama ini by virtual. Pada saat pulang ya saya usahakan semaksimal mungkin untuk bersama dengan mereka. Luar biasa ini, bikin ini ya, terharu ini sudah ikut berkaca-kaca karena memang ini bunda sebetulnya di luar itu kan sangat banyak kita lihat anak-anak yang orang tuanya ada di dekatnya, ayahnya ada, bundanya ada, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Seperti itu. Bundanya sibuk posting di sosmed, dan ayahandanya sibuk dengan melayani pekerjaan dan sebagainya, sehingga anak-anak ini ada tapi seperti tidak ada begitu, seperti tidak ada. Akibatnya banyak kami lihat di masa kini betapa banyak, mohon maaf, siswa yang bukan siswa ya, yang kami lihat di luar itu anak-anak yang labil, seperti tidak ada pijakannya, begitu. Jadi sedikit-sedikit gampang goyah, sedikit-sedikit gampang tertekan, gampang menyerah, butuh healing. Ya kan, dikit-dikit butuh healing gitu. Padahal kita dulu sama guru tidak ada. Kalau sekarang kan guru sabar-sabar ya. Kalau zaman dulu kan udah dikasih keluar itu rotan segini gitu. Tapi memang lingkungan yang membuat seperti itu ya ayahanda ya, dan apalagi buka aurat di mana-mana kan kalau medsos itu. Nah,
bagaimana pandangan ayah bunda? Nah tadi menarik, ternyata anak-anak tidak dibekali dengan handphone. Bukan karena tidak mampu, karena kalau hanya sekedar membeli, saya yakin ayah bunda ini berlimpah sekali kalau hanya untuk sekedar membelikan. Nah, pasti ada alasan yang penting di balik itu. Mungkin bisa diutarakan apa alasannya? Iya. Jadi memang dari awal sejak handphone muncul ya pertama kali kan dulu waktu saya balik berlayar 99. Iya betul. 99 pertama kali muncul itu kan Nokia. Yang besar itu yang ada itu. Nah, seiring dengan waktu kan perkembangan teknologi ini kan Ustazah memang menggiring kita. Jadi kita tidak bisa melarang teknologi itu masuk ke kita, tidak bisa. Masuk ke dalam tempat tidur itu tidak bisa larang. Betul. Tidak bisa kita larang. Tidak ada daya dan upaya kita untuk mencegah itu. Nah, filternya itu kita yang filter di keluarga, filter di anak-anak. Jadi sering saya sampaikan ke mereka bahwa handphone itu untuk saat ini bukan ayah melarang, tidak, tapi untuk usia Ibnu, Algi dan Askan itu belum bisa menggunakan handphone. Karena handphone itu banyak mudaratnya dan banyak negatifnya. Karena kadang-kadang kita sendiri orang tua, kadang-kadang kita buka Facebook atau apa, muncul gambar-gambar iklan dan itu tidak bisa kita blok, jadi otomatis. Nah, bagaimana kalau anak-anak yang melihat ini? Nah, ini kan mengganggu mentalnya juga, apalagi di usia-usia remaja yang lagi labil kan. Nah, jadi sejak saat itu saya sudah memang dari awal memang tidak pernah mereka pegang. Bahkan uang sekolah pun mereka tidak pernah bawa uang sekolah. Jadi dimasakkan sama ibunya, dibawa. Bahkan yang SMA itu seperti itu. Nah, kalau handphone memang dari awal saya sudah wanti-wanti, saya istri juga kami juga sudah sepakat bersama bahwa kalau untuk online menggunakan laptop, kalau HP komunikasi dengan ustaznya pinjam pakai handphone ibu. Bahkan di grup mereka punya grup, jadi dipantau sama istri saya, jadi ketahuan ada pengawas. Nah, karena jadi memang ya kalau yang dikatakan Renal Ghazali kan Ustazah, bahwa generasi sekarang itu kan generasi strawberry generation. Jadi ya memang secara yang tadi Ustazah sampaikan tadi memang betul. Kalau secara fisik memang mereka tapi di dalamnya ini lemah mereka. Lemahnya karena apa? Karena ya kita secara lingkungan juga, sosialisasinya juga kurang, karena kebanyakan mereka sendiri kan Ustaz, dia bergaul dengan ini juga tidak. Nah, makanya anak-anak, ya saya juga tidak tahu cara mendidik saya benar atau salah, tapi untuk saat ini yang salah kan seperti itu. Jadi saya tidak memberikan akses untuk handphone atau apapun itu berkaitan dengan internet, tapi saya memberikan mereka, kalau toh misalnya menggunakan HP itu sama-sama dengan kami. Jadi dia kasih lihat gambar apa dia butuh, ini dia sama-sama dengan kami. Dan itu butuh orang tua yang peduli ya Bunda ya. Karena kalau bundanya cuek, misalkan bundanya pecinta drakor yang banget, nah itu akhirnya nggak akan bisa. Jadi akhirnya bundanya harus peduli juga, anaknya mau pakai harus nonton sama-sama begitu ya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi mengembalikan peran orang tua kepada fitrahnya sebagai orang tua. Karena katanya ayah Aat itu Adriano Rusfi, beliau kan pakar parenting juga. Beliau bilang bahwa anak-anak zaman sekarang banyak yang sudah balik tapi belum akil. Sudah balik tapi belum sempurna akalnya, yang seharusnya sudah nyampe juga di usianya. Belum matang. Iya, belum matang. Ya, semoga dengan adanya sharing ini jadi penguat untuk para orang tua di luar sana yang mungkin kebingungan juga, suami saya jauh, bagaimana caranya saya mendidik anak. Nah, ternyata kita sudah ada, alhamdulillah sudah ada role modelnya, dan semoga bisa diambil yang terbaik yang bisa dicontoh oleh pemirsa yang ada di rumah seperti itu. Nah, ini sinergi dengan tujuan dari Albiruni Mandiri sendiri.
kalau boleh tahu, dulu ayahanda dan bunda memasukkan Ananda di Al-Biruni seperti apa alasannya? Dan sekarang yang dilihat seperti apa begitu? Iya. Saya Iya boleh. Ya, Karena Naibnu ini udah ada pengalaman di luar negeri ya, ternyata Iya. sudah pernah sekolah di Mesir, masya Iya. Allah. Jadi awalnya waktu Alki ya, Iya, Alki yang pertama yang anak kedua saya. Jadi awalnya itu kami diskusi panjang nih bagaimana, karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa tempat yang paling mereka anak-anak ini mendapatkan pengaruh ini di sekolah. Iya betul, Di sekolah. karena Jadi waktu mereka ya, Iya. waktu dari pagi sampai sore itu sore di di sekolah sekolah. ya. Betul Sampai ke juga. rumah sudah setelah habis isya tidur mereka. Ya masya Allah. Ya, jadi memang baik buruknya itu yang mereka dapatkan itu di sekolah. Nah makanya kami memang sangat selektif ini memilih sekolah dan butuh diskusi panjang dengan istri. Jadi saat itu waktu itu kami survei ke sekolah-sekolah, survei ke beberapa sekolah, ya mungkin tidak perlu kami sebutkan. Jadi Iya betul. sekolah-sekolah setara dengan waktu itu dengan Al-Biruni, sekolah Islam kami datangi. Nah yang kami dapatkan setelah kami cek satu-satu, dan ya alhamdulillah memang yang sesuai dengan harapan kami di Al-Biruni. Jadi ya waktu itu memang target kami bagaimana caranya anak ini bisa, yang pertama bisa hafiz Quran. Pertama karena landasannya nggak Al-Quran, harus Al-Quran. Akhlak-akhlak itu kan ada di Al-Quran semua. Jadi bagaimana caranya sambil pendidikan formalnya jalan, pendidikan agama tidak kalah juga. Jadi saling balance antara agama dan pendidikan formal. Akhirnya jatuhlah pilihan kami ke Al-Biruni. Waktu itu di Jepang. Ya, di Jepang. Jadi anak saya yang kedua itu dari TK. Dari TK sampai alhamdulillah sekarang SMP. Nah, awalnya dari situ saja. Kalau yang akhirnya adiknya ikut yang ketiga ini masuk juga karena dilihat kakaknya kami juga melihat perkembangannya, akhlaknya kan yang paling penting saya ini akhlaknya. Kalau mereka pintar tapi akhlaknya tidak bagus, betul. percuma juga kan. Jadi akhlak saya lihat bagus nih anak ini. Kadang-kadang dia cerita mengenai di sekolah teman-temannya, ustaz saya seperti apa mengajar, dan itu alhamdulillah sesuai dengan harapan kami. Makanya yang ketiga kami masukkan lagi. Nah terus yang pertama ini kakaknya Ibnu, dulu memang pada saat adiknya sekolah di sini, dia sudah di luar sekolah di pesantren, salah satu pesantren Darul ya. Quran ya di salah satu pesantren di Jawa. Nah akhirnya karena melihat tadi ini contoh yang kedua tadi, saya lihat ini anak bagus lah perkembangannya, dari hafalannya, dari akhlaknya, tutur katanya sama orang tua, dan itu diakui sama keluarga-keluarga. Jadi keluarga ini sekolah di mana, di sekolah mana, sampai dia kadang-kadang orang tua dibantu sama dia, tidak perlu disuruh. Nah itulah akhirnya si Ibnu juga kami masukkan ke sini, seperti itu. Dan semoga bisa menjadi tabungan ya. Tabungan tidak hanya tabungan di dunia, tapi juga tabungan di akhirat untuk ayah bunda. Karena setiap pundi-pundi yang dikeluarkan itu menjadi pahala jihadnya ayah bunda ya. Jihadnya, jihad harta, jihad kerja keras untuk Ananda semua, dan semoga Ananda bisa terbentuk menjadi hafiz yang akhlaknya mulia. Kalau untuk adiknya yang kedua sudah di level apa kalau boleh tahu tahfiznya? Di hafalan lanjutan. Oh, masya Allah sudah di hafalan lanjutan. Iya, berarti sudah munakosya lulus, sudah imtihan juga, masya Allah. Dulu munakosyanya kelas berapa bunda? Kelas 5. Masya Allah, kelas 5 SD. Dan sekarang di SMP ya. Masya Allah. Berarti sudah masuk di juz berapa?
Dia ini sekarang juz 24. Masya Allah sedikit 24, lagi. iya. Insya Allah sedikit lagi ya. Insya Allah. Dan kelebihannya kalau di Al-Biruni kalau sudah selesai juz 30 juz dihafal, harus dimutkinkan. Iya. Jadi harus setor lagi per juz, habis itu per 3 juz, dan seterusnya sampai betul-betul tidak dilupa itu hafalannya. Mudah-mudahan si Ibnu istiqomah. bisa ini Insya menyusul. Allah. Kalau Kak Ibnu sudah di juz? Dia ini sudah setoran sampai juz 30. Oh, Masya Allah. Tinggal Sudah tunggu selesai. sampai ya. Berarti level berikutnya dia. Iya. Level mungkin. Mungkin ya. Iya. Tinggal memungkinkan, Satu Masya satu Allah. juz itu. Masya Allah, sudah punya tabungan hafiz, Iya. insya Allah saya Bunda, Masya Allah. Baik, luar biasa sekali sebetulnya. Masih ingin lebih lama, tapi waktu juga takutnya kalau dilanjutkan bisa 5 hari nih ngobrol nanti nggak selesai-selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ayahanda dan Bunda yang sangat luar biasa. Semoga banyak sekali yang bisa kita dapatkan, mulai dari keteguhan ketika dalam bekerja, banyak ujian, hingga parenting ala LDR. Baik, terima kasih banyak pemirsa Al-Biruni Mandiri TV. Kita tutup bersama-sama dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.